Sahabatku, kematian adalah perkara yang pasti. Ia adalah tamu bagi setiap yang bernyawa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 34-35 yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Sahabatku, kematian adalah jodoh yang pasti. Ia tak pernah peduli, meskipun mereka yang dipisahkannya itu adalah orang-orang yang saling mengasihi dan mencintai, yang kaya maupun yang miskin, muda atau yang tua, yang sehat atau yang sakit. Ia telah banyak menarik dengan paksa para raja dari singgasana mereka menuju lubang kecil bernama liang kubur. Sahabatku, jika engkau begitu memahami hakikat ini, lantas kematian seperti apa yang akan engkau pilih? Kematian sebagai hamba yang durhaka kepada Rabb-Nya, atau hamba saleh yang selalu taat akan perintahnya? Sahabatku, engkau mampu memilih jalan kematianmu. Sahabatku, jika engkau berharap diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, maka engkau harus menguatkan ketakwaanmu, memperbanyak ibadahmu, merajai hatimu untuk selalu jujur kepada Allah, agar kesalehanmu adalah kesalehan lahir dan batin. Habiskan waktu-waktumu di atas pengabdian yang luhur kepada Rabb semesta alam, hingga engkau pun diwafatkan di atas kebiasaanmu sebagai hamba yang taat kepadanya. Al-Imam Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami Al-Saghir. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang wafat di atas sebuah amalan, maka ia akan dibangkitkan dengan keadaannya itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Al-Imam Al-Munawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau berkata, yakni bahwa seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan amalannya ketika hidup, dan ia juga akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Sahabatku, dengan demikian, jika kita hendak memilih wafat dalam keadaan yang baik sebagai seorang hamba yang taat, maka amalan-amalan yang kita pakai untuk menghabiskan waktu-waktu kita hendaknya dengan amalan-amalan saleh
amalan yang lahir dari ketakwaan kita kepada Allah, yang selaras antara amalan zahir dan batin kita. Seorang penyair berkata, "Ibumu telah melahirkan engkau, wahai anak cucu Adam, sedang engkau menangis. Sedangkan manusia di sekelilingmu tertawa bahagia atas kelahiranmu. Beramal baiklah untuk dirimu, agar pada ketika orang menangis di saat kematianmu, engkau tertawa bahagia bertemu Tuhanmu." Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada doa yang paling baik yang seorang hamba berdoa dengannya dari doa, 'Ya Allah, sesungguhnya hamba meminta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat.'" Sahabatku, dikisahkan salah satu seorang sahabat Nabi sewaktu sakit menjelang wafatnya, yaitu Abu Hurairah, sampai menangis ketika ditanya. Beliau berkata, "Aku menangis bukan karena memikirkan dunia, melainkan karena membayangkan jauhnya perjalanan menuju negeri akhirat. Aku harus menghadap Allah, Rabb yang Maha Kuasa. Namun, aku pun tak tahu perjalananku ke surga tempat kenikmatan atau ke neraka tempat penderitaan." Sahabatku, apa yang telah membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis sebelum ia wafat? Apa karena wanita cantik? Atau belum menikmati harta yang banyak? Tidak, sungguh tidak. Sahabat Nabi yang mulia itu hanya khawatir akan kurangnya bekal yang akan ia bawa ke kampung akhirat. Wallahu a'lam bishawab.